dari pasal-pasal yang ada di PP Pasir Laut ini, gitu kan, saya nyebutnya PP Pasir Laut, itu justru kontraproduktif, gitu kan. Yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat kelautan perikanan ini adalah banyaknya sedimentasi di wilayah-wilayah alur laut yang dilalui oleh nelayan. Gitu. Lalu di wilayah-wilayah pelabuhan yang tempat kapal-kapal nelayan berlabuh, gitu kan. Di situ banyak sedimentasi. Akan tetapi kalau melihat dari pasal 3 PP ini, gitu kan, itu dikecualikan untuk dilakukan pengerukan di situ, gitu kan. Nah ini kan kontraproduktif, gitu kan. Di satu sisi, jadi pemerintah ini seakan malu-malu, gitu kan, untuk mengeksploitasi di wilayah itu. Jadi yang disampaikan Mbak tadi bahwa itu justru di pasal-pasal yang ada di dalam PP-nya kontraproduktif, gitu kan. Itu dikecualikan. Jadi yang selama ini nelayan-nelayan mengeluh alur mereka terhambat karena sedimentasi, itu malah dikecualikan di dalam pasal 3 PP ini seperti itu. Oke, kalau kita berbicara terkait dengan nasib para nelayan begitu ya, maksud kami, di satu sisi Anda melihatnya Pak Suhana begitu ya, dengan adanya kebijakan ini, seberapa besar hal ini akan berdampak juga kepada para nelayan tentunya, karena di satu sisi juga kalau kita berbicara kita mengimbangi begitu ya Pak, berupaya untuk mengimbangi, melihat pro dan juga kontranya. Kita ketahui juga dari satu sisi, di sisi pro sendiri pemerintah juga menegaskan begitu ya, bahwa nanti ke depannya ketika kebijakan ini dilakukan maka nanti akan ada CSR juga dari para perusahaan begitu yang akan ditujukan langsung kepada para nelayan gitu. Mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut sejauh ini evaluasinya begitu ketika CSR dilakukan kepada para nelayan sebetulnya seperti apa? Apakah memang cukup begitu ya bagi para nelayan, dan ketika kebijakan ini diberlakukan Anda melihatnya dampak yang lebih masif yang akan dirasakan oleh nelayan seperti apa Pak? Saya ngambil contoh kasus misalnya yang terjadi saat ini, yaitu hilangnya sumber daya rajungan di wilayah Lampung akibat dari penambangan pasir ini, gitu kan. Sehingga kalau misalnya ini masih kembali digunakan, maka tidak hanya rajungan, tapi sumber daya ikan dasar demersal ini akan semakin hilang. Dan mata pencaharian nelayan akan terancam, gitu kan. CSR itu adalah jangka pendek, gitu kan. Apakah pemerintah atau perusahaan akan seterusnya memberikan CSR? Kan tentu tidak, gitu kan. Nah ini adalah kita yang harus pikirkan adalah bagaimana mata pencaharian para nelayan di masa yang akan datang seperti itu. Nah kalau misalnya pasir laut itu dikeruk, maka terjadi selain sumber daya terancam, sumber daya ikan demersal terancam, kekeruhan laut juga semakin masif, gitu kan. Dan juga adalah konflik antara nelayan sama penambang pasir ini juga akan semakin besar seperti itu. Dulu kalau misalnya kebetulan saya tahun 2002 lalu beberapa kali mengunjungi wilayah Pulau Karimun yang ada di Batam, bagaimana konflik mereka di sana sangat ngeri, gitu kan, antara penambang pasir dengan para nelayan, gitu kan, seperti itu. Dulu kalau misalnya tidak dihentikan itu sangat luar biasa konfliknya seperti itu. Makanya nelayan-nelayan di Riau sana, di wilayah Kepulauan Riau sana sangat trauma dengan dengan kebijakan ini seperti itu. Oke, baik. Artinya menurut Anda dari CSR saja tidak cukup begitu ya, karena tadi akan betul-betul berpengaruh secara fundamental kepada penghasilan dari para nelayan ya Pak Suhana. Ya, tidak hanya kepada pendapatan nelayan hari ini, akan tetapi mata pencaharian mereka akan terancam karena sumber daya ikan yang selama ini mereka tangkap, rajungan misalnya, sekarang itu sudah sulit. Okay. Rajungan sekarang yang masuk ke Indonesia adalah impor banyaknya, gitu kan, karena sudah sulit untuk mendapatkan rajungan, apalagi kalau misalnya nanti dieksploitasi pasirnya seperti itu. Oke, baik. Kemudian kalau kita beralih begitu kepada alasan kontra lainnya, kita ketahui juga bahwa alasan utama yang kerap juga disampaikan bahkan oleh Menteri KKP sebelumnya Ibu Susi Pujastuti, disebutkan juga bahwa ini adalah sangat berpengaruh begitu kepada isu yang saat ini juga kita hadapi, climate change begitu, sehingga adanya kebijakan pengurukan pasir ini kemungkinan juga akan membuat pulau-pulau kecil ini tenggelam lebih cepat begitu. Anda melihatnya terkait dengan hal ini sendiri seperti apa? Apakah memang tidak bisa kita ketahui di satu sisi juga dari pemerintah kita ketahui juga begitu bahwa menggunakan alat-alat yang bisa dikatakan ramah lingkungan begitu. Apa artinya memang tidak bisa dimitigasi dengan penggunaan alat yang lebih baik ke depannya, Pak? Iya, pertama ancaman
perubahan iklim ini nyata juga. Sebagian pulau juga sudah tenggelam, jangan-jangan jauh-jauh gitu kan. Di wilayah Jakarta juga sudah banyak wilayah pesisir yang ini. Apalagi kalau misalnya pasir laut ini diberlakukan gitu kan. Itu jelas-jelas bahwa akan semakin memperparah daripada ancaman ini. Makanya dengan kebijakan ini justru kontraproduktif bagaimana upaya pemerintah yang selama ini punya komitmen untuk meningkatkan kelestarian sumber daya alam, melestarikan lingkungan laut gitu kan. Akan tetapi ternyata dengan kebijakan ini justru memudarkan persepsi publik terhadap upaya pemerintah untuk kembali menyehatkan laut gitu kan, untuk menyelamatkan laut dari ancaman pemanasan global ini seperti itu, perubahan iklim ini. Nah, saya punya keyakinan bahwa berdasarkan dari berbagai riset yang ada saat ini bahwa penambangan pasir laut ini akan semakin memperparah atau semakin mengancam daripada tidak hanya pulau kecil itu kan, akan tetapi sumber daya biodiversity yang ada di laut dan di pulau-pulau kecil itu sendiri akan terancam seperti itu. Oke, baik. Pak Suhana, tadi sebetulnya saya menyampaikan sejumlah poin-poin yang disampaikan oleh pemerintah begitu ya, kenapa dan juga bagaimana kebijakan ini akan diterapkan. Tapi tadi seluruhnya dipatahkan begitu oleh Anda, artinya Anda betul-betul secara tegas begitu ya menentang kebijakan ini. Tapi ketika kita berbicara kebijakan ini tetap diambil begitu, apalagi juga Presiden Joko Widodo juga sudah mengeluarkan PP-nya sendiri begitu, apa yang harus dilakukan begitu ataupun juga jalan tengahnya menurut Anda, Pak? Menurut saya pertama pemerintah batalkan dulu PP ini. Karena PP ini harus dibatalkan dulu karena kalau misalnya tidak dibatalkan ini akan mengancam dari akan mendorong para pelaku usaha untuk memanfaatkan momen ini seperti itu. Itu harus dibatalkan dulu gitu kan. Yang kedua, pemerintah harus kembali berfokus kepada komitmennya untuk pendekatan blue economy di dalam mengelola sumber daya laut itu kan. Artinya kalau blue economy itu sekali lagi penekanannya adalah bagaimana prinsip keadilan terhadap sumber daya alam, sumber daya laut, sosial masyarakat dan ekonomi seperti itu. Kalau tidak ada keadilan di situ saya kira bukan blue economy gitu kan. Yang ketiga, setiap kebijakan yang diambil sekali lagi harus berpihak kepada kelestarian sumber daya alam, nelayan dan sekitarnya dan kelestarian ekonomi tentunya. Jadi jangan hanya untuk kebijakan sesaat, untuk kepentingan para pemburu rente dalam hal ini pasir laut, itu mengorbankan sumber daya alam dan nelayan yang ada di sekitarnya gitu kan. Saya ingat bahwa puluhan juta nelayan yang tergantung terhadap ekonomi yang ada di laut ini sebetulnya, khususnya ikan-ikan yang ada di wilayah pesisir dan laut seperti itu. Saya kira itu, dan potensi ekonomi itu di laut itu tidak hanya pasir laut, masih banyak potensi ekonomi yang belum digarap oleh pemerintah. Oke, baik. Tapi sekali lagi saya menegaskan, menurut Anda pendapatan negara yang akan didapat begitu dari ekspor pasir laut ini juga tidak akan terlalu besar begitu dari PNBP sendiri, berkaca kepada kebijakan yang sudah dilakukan begitu dalam beberapa puluh tahun yang lalu, Pak. Betul. Oke, baik. Nilai ekspor pasir laut tahun 2002 itu hanya sekitar tidak lebih dari 70.000 US dollar. Itu nilai ekspornya. Tapi pajak yang masuk ke pemerintah tentu lebih kecil dari itu.